Ya, selamat malam hadirin sedama yang kami muliakan, para biku sangga yang luhur samanera atasilani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Buddha Nubawena Sukihoto. Dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan ada pada Anda. Selamat malam, nama saya Juliana Chandra. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Sebulan Pendalaman Dhamma episode yang ke-16 pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023, dengan judul Maha Catari Sakasutta part yang ke-1 dengan narasumber kita pada malam hari ini, Ramani Santi. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh Dhammasakaca Online KBTI Keresidenan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Televisi dan Dhamma Meta Jember. Agar acara ini dapat berlangsung dengan tertib dan hikmat, kami mohon semua partisipan yang berada di Zoom dapat mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung dan posisi mikrofon dalam kondisi mute. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Dengan lagu opening kita, Kami Datang Bersujud, pembacaan Nama Karapata, Wandana Tisarana, kemudian pembacaan Dhammapada oleh Saudari Tari, profil narasumber pemaparan materi selama lebih kurang 45 menit, kemudian dokumentasi, question and answer, dan closing statement, penyerahan sertifikat kepada narasumber, dan pelimpahan jasa atau patidana, pembacaan nama Karapata, dan ditutup dengan pengumuman. Ya, marilah kita menyanyikan lagu pembuka pada malam hari ini. Lagu Kami Datang Bersujud, kepada operator kami persilakan. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tenteram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi Dhamma-Mu yang agung dan mulia, menghayati Dhamma-Mu yang luhur dan mulia. Ya, baik, kemudian pembacaan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Sis Erlin Sulistyo. Kepada Sis Erlin kami persilakan. Sebelum kita mulai sebulan pendalaman Dhamma kita pada malam hari ini, marilah kita akan membacakan Parita Wandana, Tisarana, serta Pancasila. Dan bagi teman-teman semua yang bertekad atas sila, silakan membaca 8 sila. Mungkin nanti setelah slide Pancasila, kemudian baru Atangga Sila. Mari kita mulai. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Budang Bhagawantang Abiwa. Budang Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna
Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya, selanjutnya. Namayang dasa Bhagavato Ubaga Namangkarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang tisaranagamana patang Banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Atiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada patang Banamase. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Suramerayama Japamadatana. Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Selanjutnya pembacaan Dhammapada oleh Saudari Tari. Kepada Saudari Tari kami persilakan. Terima kasih. Pembacaan Dhammapada Pupawaga Syair 50. Napare sang wilo
kata katang atano wa awekeya kata ni akata nica. Artinya, janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan oleh orang lain, tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Saudari Tari yang telah membacakan dhamma pada kita pada malam hari ini dengan dhamma pada kutipan syair yang sangat bagus sekali. Kita akan langsung aja kita mulai dhamma sakaca kita pada malam hari ini, sebulan pendalaman dhamma episode ke-16 bersama Ramani Santi dengan tema Maha Catarisaka Sutta bagian 1. Sebelum saya memulai ini, saya akan membacakan profil Ramani Santi. Ya, Ramani Santi pendidikan terakhirnya adalah S2 Magister Pendidikan Keagamaan Buddha di STAB Mahaparajana, dan di mana beliau riwayat pekerjaannya adalah guru TK guru sekolah Ehipasiko BSD tahun 2004 sampai 2007. Dan beliau juga adalah guru bidang studi di SMK Arya Meta Tangerang 2008 sampai 2010, dosen agama Buddha dari 2008 sampai sekarang, dan sekarang kepala sekolah dan sebagai kepala sekolah TK Punya Karya tahun 2020. Aktivitas yang dilakukan oleh Ramani Santi adalah sebagai anggota Mahalia Budi dimulai dari tahun 2010 hingga sekarang sebagai anggota Sekretaris Dhammadana Mita 2018 sampai sekarang, dan terakhir sebagai anggota Caga Dhammadana atau Komunitas Peduli Pendidikan Generasi Buddhis dari tahun 2020. Untuk itu kami persilakan kepada Ramani Santi untuk memulai kita dan masa kaca kita dalam sebulan pendalaman dalam Dhamma. Silakan Ramani. Baik, terima kasih Ibu Erlintio. Selamat malam. Soti Hontu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma senantiasa dalam kondisi sehat dan sejahtera. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, ya, sebulan pendalaman Dhamma, dan topik pembahasan pada malam hari ini adalah Maha Catarisaka Sutta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, mari kita mempersiapkan diri untuk bersikap anjali sejenak untuk menghormati Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, kesempatan yang berbahagia kita malam hari ini mendapat topik Maha Catarisaka Sutta. Ya, ini ada 2 sesi. Kita akan bahas di hari ini juga besok.
Dan untuk sesi pertama ini kita akan kenal sutanya terlebih dahulu, ya, isi sutanya secara umum terlebih dahulu, kemudian kita dapat membahas lebih mendetil ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu, Mahacatharisaka Sutta ini punya korelasi yang sangat erat, ya, sangat dekat dengan dua sutta utama lainnya yang sama-sama berasal dari Majjhima Nikaya, yaitu berhubungan dengan Satipatthana Sutta, juga berhubungan dengan Satca Vibhanga Sutta. Nah, jadi fokus kita untuk korelasi nanti bisa dibahas di sesi 2, dan yang untuk sesi 1 hari ini kita akan fokus di isi dari Mahacatharisaka Sutta pertama terlebih dahulu. Ya, baik, Bapak Ibu, boleh dibantu share slide. Terima kasih. Ya, next slide. Nah, Bapak Ibu, Mahacatharisaka Sutta ini adalah sutta dalam Majjhima Nikaya, ya, 117, di mana Sang Buddha pada waktu itu sedang berada di Sawati, di hutan Jeta, tepatnya di Taman Anathapindika. Nah, pada waktu itu banyak para bikhu yang berkumpul, dan kemudian Sang Buddha secara langsung memberitahukan kepada para bikhu, mengajarkan, ya. Nah, di sini Buddha mengajarkan tentang konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Jadi sederhananya kalau kita menyebut Mahacatharisaka Sutta, isi atau inti pembahasan utamanya berhubungan dengan konsentrasi yang benar, ya, konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya. Nah, apa sih isi dari konsentrasi benar yang mulia dan pendukung serta persyaratannya ini? Sebenarnya pembahasan ini saya yakin Bapak Ibu, ya, sudah pernah mengetahui dan bahkan sudah pernah mempelajari. Next slide. Karena dalam pembahasan ini tidak lepas dari jalan mulia berunsur 8. Ya, salah satu jalan, ya, satu-satunya jalan Ekayana Maggu, satu-satunya jalan untuk mengakhiri duka. Nah, ini disebut jalan mulia berunsur 8. Dan karena unsurnya 8, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui, terdiri dari 3 rangkaian, sila, samadhi, panya, ya. Sebelum dapat melakukan sila yang baik, tentunya juga diawali dari pengetahuan yang sederhana. Nah, Bapak Ibu, pengetahuan atau panya kebijaksanaan yang awal, yang sederhana, ini terdiri dari pandangan benar dan pikiran benar. Dengan pandangan benar dan pikiran benar, kita dapat melatih sila yang baik, yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan juga penghidupan benar. Dengan ucapan benar, perbuatan benar, dan penghidupan benar, 3 poin ini berarti sila yang baik, baru akan menunjang samadhi yang baik pula. Nah, samadhi ini terdiri dari usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dengan samadhi yang baik akan memunculkan panya, ya. Jadi inilah rangkaian sila, samadhi, dan panya. Nah, Bapak Ibu, poin dari Mahacatharisaka Sutta yang disebut konsentrasi benar yang mulia dengan pendukung dan persyaratannya, kalau kita merujuk pada jalan mulia berunsur 8, maka pendukungnya ada 7. Ya, kenapa 7? Karena jalan mulia berunsur 8 itu unsurnya 8. Kalau yang mau kita bahas adalah konsentrasi benar, maka di dalam konsentrasi benar ini terdapat pendukung, dimulai searah jarum jam, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar,
perhatian benar. Ya. Jadi totalnya 7. Karena 8 itu bersama konsentrasi benar itu sendiri. Kenapa disebut satu jalan beruas atau berunsur 8? Ya, jalannya cuma satu, karena ke-8 unsur ini adalah satu kesatuan sebenarnya, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga konsentrasi benar ini wajib didukung oleh ke-7 unsur lainnya. Nah, Bapak Ibu, konsentrasi benar yang mulia ya, ini dari awal harus dibahas dari pandangan benar. Ya, kita next slide. Nah, Bapak Ibu, dari jalan mulia berunsur 8, kita akan mulai fokus dari pandangan benar terlebih dahulu. Ya, nah pandangan benar ini kalau Bapak Ibu memperhatikan slide yang ada di hadapan Bapak Ibu sekarang, ya, kalau kita buat segitiga, ya kita umpamakan seperti diagram segitiga, maka poin 1 ini yang paling atas, ya, poin 1 ini paling utama. Nah, poin 1 ini adalah pandangan benar. Semua unsur dalam jalan mulia berunsur 8 selalu dimulai dari pandangan benar. Apabila tidak dimulai dari pandangan benar, maka sulit untuk memastikan bahwa unsur yang dipraktikkan itu akan benar atau tepat. Ya, jadi poin 1 yang wajib sebagai atap, sebagai pelindung adalah pandangan benar. Nah, Bapak Ibu, next slide. Lalu, bagaimana terkait dengan pandangan benar sebagai yang utama? Nah, pandangan benar yang utama ini, kita harus memahami pandangan salah sebagai salah dan pandangan benar sebagai benar. Itu poin utamanya. Jadi pengertian pandangan benar di sini, pandangan salah sebagai salah, pandangan benar sebagai benar. Memandang segala sesuatu yang apa adanya yang salah sebagai salah, dan apa adanya yang benar sebagai benar. Seperti apakah pemahaman tersebut? Ada yang disebut pandangan salah, ya. Pandangan di sini, pandangan salah di sini intinya apa? 1, tidak ada yang diberikan, tidak ada yang dipersembahkan, tidak ada yang dikorbankan, tidak ada buah atau hasil atau akibat dari perbuatan baik dan buruk, tidak ada dunia ini, tidak ada dunia yang lain, tidak ada hasil kebajikan yang dilakukan terhadap seorang ayah, tidak ada hasil kebajikan yang dilakukan terhadap seorang ibu. Tidak ada makhluk yang terlahir kembali secara spontan, dan juga tidak ada pertapa dan brahmana yang menembus pengetahuan langsung yang menyatakan adanya dunia ini dan dunia lain. Nah, dalam Mahacatarissaka Sutta ini diuraikan 10 secara jelas apa yang dinamakan pandangan salah. Ya, jadi apabila kita memiliki persepsi, wawasan atau pandangan bahwa saya berbuat baik percuma, kenapa? Karena nggak ada hasil dari perbuatan baik. Nah, ini udah pasti golongannya pandangan salah, ya. Atau oh nggak apa-apa deh saya berbuat buruk sebanyak-banyaknya, toh saya nggak akan mengalami kelahiran kembali karena nggak ada kelahiran yang akan datang. Nah, itu pun disebut pandangan salah, ya. Atau saya lahir dari ayah dan ibu, tidak perlu berbakti pada ayah dan ibu. Ya, karena katanya kan secara Buddha Dhamma kita itu ya bergantung pada diri sendiri, tidak harus bergantung sama orang lain. Kalau begitu tidak perlu berbuat baik pada ayah dan ibu kita. Nah, Bapak Ibu, ini pun disebut pandangan salah. Ya, jadi kurang lebihnya ada 10 pandangan salah. Nah, selanjutnya apakah yang disebut dengan pandangan benar? Ya, karena kalau kita sebut salah, pasti ada pasangannya, yaitu benar. Kita sudah tahu 10 yang disebut pandangan salah. Maka pandangan benar juga 10, ya Bapak Ibu. Kebalikannya, yaitu mengetahui
memahami. Ada yang diberikan, ada yang dipersembahkan, ada yang dikorbankan, ada buah atau hasil akibat dari perbuatan baik ataupun buruk. Ada dunia saat ini, ada dunia lain. Ada hasil berbuat baik kepada ibu, ada hasil berbuat baik kepada ayah, ada juga makhluk-makhluk yang terlahir kembali secara spontan. Dan juga ada pertapa dan brahmana yang dapat menembus pengetahuan secara langsung oleh dirinya sendiri dan menyatakan bahwa ada dunia ini juga dunia lain. Nah, jadi terkait dengan pandangan salah dan pandangan benar, kalau pandangan salah dia menyatakan tidak ada tentang 10 ini. Tapi kalau disebut pandangan benar, ada ke-10 hal ini, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Buddha ini mengerti, oh ya, dalam Buddha Dhamma ada namanya hukum karma. Kalau saya berbuat buruk, saya menerima hasil buruk. Kalau saya berbuat baik, saya mendapatkan hasil baik. Nah, berarti pandangan kita sudah benar, Bapak Ibu. Ya, secara sederhana seperti itu. Nah, namun pandangan benar ini dijelaskan secara dua hal, Bapak Ibu, atau sepasang, ya, kita sebut pasangan. Pasangan pertama ini dikatakan pandangan benar, ya, pandangan benar sebagai benar karena di sini pandangan ini yang masih terpengaruh oleh noda-noda dalam kehidupan duniawi yang berhubungan dengan kebajikan dan matang dalam perolehan. Ya, istilah ini adalah istilah sutta yang sederhananya adalah pandangan benar yang masih sifatnya lokia, Bapak Ibu. Ya, yang sifatnya lokia mana? Yang tadi ada yang diberikan, dipersembahkan, dikorbankan, buah atau hasil dari akibat perbuatan baik dan buruk. Ada dunia ini, dunia lain, ada hasil berbuat baik pada ayah dan ibu, ada makhluk yang terlahir kembali secara spontan, ada pertapa dan brahmana yang mampu menembus pengetahuan langsung dengan dirinya sendiri dan menyatakan ada dunia ini dan dunia lain. Ya, ini adalah pandangan benar secara lokia, secara duniawi artinya. Nah, kemudian ada juga pandangan benar yang mulia, Bapak Ibu, yang mulia, yang tanpa noda dan melampaui keduniawian. Nah, dari kata melampaui keduniawian, ini sebenarnya adalah pandangan benar yang lokutara. Kalau kita berbicara lokutara, ini sudah non-duniawi. Nah, dan kalau berbicara lokutara, maka dia adalah bagian dari faktor jalan. Kalau kita bicara faktor jalan, tidak lepas dari jalan mulia berunsur 8. Ya, apa sih isinya, Bapak Ibu? Isinya adalah berhubungan dengan kebijaksanaan, indera kebijaksanaan, kekuatan dengan kebijaksanaan, faktor pencerahan penyelidikan terkait kondisi, ya ini berhubungan dengan Dhamma Wicayo tentunya, dan faktor sang jalan, ya pandangan benar dalam diri seseorang yang pikirannya mulia, ya pikiran mulia ini dalam arti mereka yang sudah memiliki urgensi lokutara, ya Bapak Ibu, terkait dengan Arya Pugala, orang-orang suci, ya yang pikirannya mulia tanpa noda, memiliki jalan mulia dan mengembangkan jalan mulia. Oke, ya. Inilah yang disebut sebagai pandangan benar. Dan ini menjadi fondasi sebagai atap bagi kita membangun konsentrasi yang benar. Ya, ini yang disebut mulai dengan pandangan benar sebagai yang utama atau sebagai yang pertama. Nah, kita next slide. Setelah pandangan benar, maka dalam jalan mulia berunsur 8, unsur yang kedua adalah pikiran benar, Bapak Ibu. Ya, terkait dengan pikiran benar, tetap sama, Bapak Ibu. Kita butuh pandangan benar dulu yang paling utama. Ya, pandangan benar seperti yang telah diuraikan di awal. Lalu bagaimana dengan pikiran benar? Nah, pikiran benar ini bahwa pandangan benar kita menyadari pikiran yang salah sebagai salah, pikiran yang benar sebagai benar.
Pikiran yang salah sebagai salah berhubungan dengan apa? Contohnya, pikiran kesenangan indera, ya, pikiran keduniawian, ya Bapak Ibu, pikiran musuhan dan pikiran yang penuh dengan kekejaman. Ya, contohnya, karena kita berbicara pikiran, di sini belum ada tindakan melalui fisik, ya Bapak Ibu. Di dalam pikirannya seseorang melihat objek, kemudian untuk membunuh. Atau ketika seseorang bertemu dengan orang lain, lalu timbul pemikiran memusuhi orang lain. Nah, ini yang disebut dengan pikiran permusuhan. Ya, jadi secara sederhana pikiran salah ini berhubungan dengan loba, dosa, dan moha, ya, terutama berhubungan dengan kesenangan indera, permusuhan, dan juga kekejaman. Lalu, bagaimana yang disebut dengan pikiran benar? Pikiran benar diuraikan dalam Mahacatari Saka Sutta. Ada sepasang, Bapak Ibu. Sama halnya seperti pandangan benar. Pasangan yang pertama berhubungan dengan keduniawian, yaitu pikiran yang menghindari kesenangan indera. Pikiran yang menghindari permusuhan atau tanpa permusuhan, dan pikiran yang tanpa kekejaman. Contohnya, Bapak Ibu memiliki cinta kasih terhadap makhluk lain, ya, atau misalnya bertemu dengan kucing lapar di jalan, Bapak Ibu timbul karuna cita dan mau memberikan sesuatu, membantu si kucing untuk makan sehingga tidak kelaparan. Nah, itu adalah pikiran yang benar, ya, walaupun belum action, belum Bapak Ibu lakukan, baru berpikir saja. Seandainya saya bisa membantu kucing itu dengan memberikan makanan, padahal belum punya makanan, ya, dan belum memberikan, tapi sudah berpikir seperti itu. Nah, itu sudah termasuk pikiran yang benar, karena di sini pikiran yang tanpa kekejaman, ya, punya pikiran yang cinta kasih. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya pasangan yang kedua adalah pikiran yang lokutara. Ya, pikiran lokutara ini seperti apa sih? Nah, di sini dijelaskan pemikiran, pikiran, kehendak, ya, absorpsi dari pikiran, ketetapan pikiran, pengarahan pikiran, bentuk ucapan dari diri seorang yang pikirannya mulia, yang tanpa noda, ya, juga mempraktikkan jalan mulia dan mengembangkan jalan mulia. Ya, kenapa disebut lokutara? Tadi hubungannya dengan Arya Pugala. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan pikiran benar. Jadi, sama halnya dengan pandangan benar, ya. Pandangan benar, kalau tadi kita mengacu pada slide pertama, ya, pandangan benar, Bapak Ibu bisa melihat posisi segitiga di sini. Posisi 1 sebagai atap, ya. Pandangan benar sebagai atap, sebagai punya. Dalam pikiran benar, ya, poin 2 pikiran benar, pandangan benar juga sebagai yang utama. Nah, sebenarnya penunjang sebagai tiang dan juga alas sebagai fondasi yang penting ada di poin 6 dan 7. Poin 6 dan 7 ini apa? Poin 6 dan 7 ada pada jalan mulia berunsur 8, yaitu unsur ke-6 dan unsur ke-7. Unsur ke-6 ini adalah usaha benar, dan unsur ke-7 adalah perhatian benar. Ya, kalau kita berbicara 1, kita sudah memiliki pandangan yang benar, kemudian dari pandangan benar kita mengembangkan pikiran benar, maka perlu dilakukan upaya untuk menghindari pikiran yang salah dan mengembangkan pikiran yang benar. Saat kita memiliki upaya menghindari pikiran yang salah dan mengembangkan pikiran yang benar, itulah yang disebut dengan usaha benar untuk membangun pikiran benar di sini. Ya. Dan poin 7 ini berhubungan dengan perhatian. Untuk membangun pikiran yang benar, kita butuh perhatian yang benar pula, ya. Perhatian benar untuk memahami yang salah sebagai salah, perhatian benar untuk menghindari pikiran salah, untuk meninggalkan pikiran yang salah, dan perhatian benar untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang benar. Ya, dengan adanya 1, 6, dan 7, adanya pandangan benar, usaha benar, dan perhatian benar, ini memperkuat pikiran yang benar, ya, memperkokoh seperti itu.
Ya, inilah fungsi dari segitiga 1, 6, dan 7. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke slide 3. Mohon maaf, boleh dibantu next slide. Ya, terima kasih, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya, poin ketiga dari unsur jalan mulia, ya, adalah ucapan benar. Nah, terkait dengan ucapan benar ini juga sama, Bapak Ibu, ya, harus dimulai dari pandangan benar. Pandangan benar seperti apa? Pandangan, wawasan, pengetahuan bahwa ucapan salah sebagai salah, memahami ucapan benar sebagai benar. Lalu apakah yang dimaksud dengan ucapan salah? Nah, ucapan salah di sini adalah ucapan yang mengandung 4 unsur, yaitu ucapan bohong, fitnah, kata kasar, dan omong kosong. Ya. Jadi, ketika seseorang menutupi kebenaran, menyatakan benar sebagai salah, yang salah sebagai benar, sekalipun tidak merugikan orang lain, mungkin menutupi dari diri sendiri, ini sudah tergolong bohong, ya. Dan ini termasuk ucapan salah. Lalu seseorang dengan sengaja membalikkan fakta, menyatakan yang benar sebagai salah, salah sebagai benar untuk menfitnah orang lain, ya. Ini pun dikatakan ucapan yang salah. Nah, seseorang karena marah, merasa jengkel, kan ucapan-ucapan kasar yang tidak sopan pada orang lain, ya. Ini pun tergolong ucapan salah. Lalu seseorang yang hanya karena kesenangan sebenarnya lalu suka bergosip, ya. Nah, ini dikategorikan omong kosong, Bapak Ibu. Ini termasuk ucapan salah. Oke. Lalu apakah yang disebut sebagai ucapan benar? Nah, ucapan benar juga sepasang. Pasangan yang pertama berhubungan dengan ucapan benar yang bersifat keduniawian, ya, yang masih berkaitan dengan noda-noda. Misalnya menghindari bohong, menghindari fitnah, menghindari kata kasar, dan menghindari omong kosong. Ya. Lalu pasangan yang kedua adalah yang bersifat lokutara, ucapan benar yang bersifat lokutara, yaitu penghentian, tidak melakukan, penahanan diri, penghindaran ucapan salah dari diri seseorang yang pikirannya mulia tanpa noda, memiliki jalan mulia dan mengembangkan jalan mulia. Ya, jadi poin lokutara ini berhubungan dengan Arya Pugala lagi, Bapak Ibu. Ya, nah inilah yang disebut sebagai ucapan benar. Kita kembali ke gambar segitiga, ya. Ucapan benar ini ditopang oleh pandangan benar yang pertama. Agar kita dapat berucap yang benar, memahami, baru bisa mempraktekkan ucapan benar. Kita mempraktekkan ucapan benar ini akan diperkokoh dengan usaha benar, ya. Usaha benar di sini di mana kita menghindari atau tidak mengucapkan ucapan yang salah dan berusaha mengembangkan ucapan yang benar. Ya, jadi kalau misalnya kondisi batin lagi negatif, ingin marah dan kemudian disadari kalau tidak dikendalikan akan berkata kasar, ya, kemudian berusaha untuk tidak berkata kasar, nah ini sudah termasuk usaha benar, Bapak Ibu. Ya, kemudian selain usaha benar juga ada perhatian yang benar. Ya, perhatian benar di sini adalah perhatian untuk menghindari ucapan yang salah dan mengembangkan ucapan yang benar. Jadi 167 adalah satu kesatuan yang akan memperkokoh yang menjadi fondasi bagi ucapan benar. Oke, kita next slide. Nah, setelah ucapan yang benar, poin keempat adalah perbuatan benar. Ya, jika seseorang ucapannya benar, maka akan menunjang juga perbuatan benar. Bapak Ibu, kembali lagi perbuatan benar juga harus ditunjang dari poin pertama, pandangan benar.
memiliki pengetahuan, pengertian bahwa perbuatan salah sebagai salah, perbuatan benar sebagai benar. Lalu apakah yang disebut dengan perbuatan salah? Di sini adalah perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran sila. Kalau umat awam dalam Pancasila Buddhis ini ada sila pertama sampai sila ketiga, ya Bapak Ibu. Jadi perbuatan salah berhubungan dengan membunuh, mencuri, dan asusila. Lalu, apakah yang dikatakan sebagai perbuatan benar? Perbuatan benar ini juga sepasang. Yang pertama yang bersifat keduniawian, yang masih terkait dengan noda-noda, yaitu menghindari membunuh, menghindari mencuri, dan menghindari asusila. Ya. Lalu ada pasangan yang bersifat lokutara, yang berkaitan dengan Arya Punggala atau orang suci, yaitu penghentian, tidak melakukan, penahanan diri, penghindaran perbuatan dari seorang yang pikirannya mulia tanpa noda, memiliki jalan mulia dan mengembangkan mulia. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dari awal mengamati slide ini, sebenarnya inti dari Mahacattarisaka Sutta, ya, poinnya memahami terlebih dahulu di pandangan benar, ya. Semua unsur yang salah sebagai salah, semua yang benar sebagai benar. Oke. Kemudian setiap pandangan salah memiliki definisi penjelasannya, dan setiap pandangan yang benar selalu ada sepasang yang bersifat lokia dan lokutara. Ya. Nah, sama dengan yang lainnya, perbuatan benar dari pertama ditopang oleh pandangan benar juga harus disertai dengan usaha benar. Usaha benar yang menunjang perbuatan benar adalah usaha untuk menghindari atau tidak melakukan perbuatan yang salah dan usaha untuk mengembangkan perbuatan yang benar. Ya. Jadi misalnya seorang umat awam menyadari bahwa mencuri itu salah, ya, mengambil barang yang tidak diberikan itu salah, kemudian dia mempraktekkan untuk tidak mencuri, ya, berusaha untuk tidak mencuri. Atau sebelum dia mengetahui dia pernah mencuri, tapi setelah mengetahui dia menyadari dan meninggalkan pencurian, itu juga termasuk usaha benar, ya. Kemudian karena dia tahu mencuri tidak baik dan dia tidak mencuri, kemudian dia mengetahui bahwa berdana baik, dia berusaha untuk mengembangkan berdana. Ya, itu juga termasuk perbuatan benar yang ditopang dengan usaha benar. Oke. Selanjutnya adalah perhatian benar, poin ke-7. Nah, di sini Bapak Ibu, perhatian benar juga menunjang perbuatan benar. Ya, perhatian di sini adalah perhatian fokus untuk tidak melakukan perbuatan yang salah, menghindari perbuatan yang salah, menghentikan perbuatan yang salah, dan berusaha untuk membangkitkan, mengembangkan perbuatan yang benar. Ya, dengan 1, 6, dan 7 ini akan memperkokoh perbuatan benar. Oke, kita next slide. Nah, Bapak Ibu, setelah ucapan benar, perbuatan benar, maka dari poin sila tinggal penghidupan benar. Ya, berhubungan dengan penghidupan benar juga sama, pola segitiga 1, 6, dan 7 yang memperkuat, memperkokoh. Ya, pertama adalah memahami pandangan benar yang memahami bahwa penghidupan salah sebagai salah, penghidupan benar sebagai benar. Penghidupan salah di sini, Bapak Ibu, ini langsung merujuk terutama kepada kehidupan seorang bikhu atau mereka yang meninggalkan keduniawian, ya Bapak Ibu, yaitu berkomplot, membujuk, mengisyaratkan, merendahkan, mengejar keuntungan dengan keuntungan. Ya. Jadi seorang bikhu, penghidupan yang benar adalah dengan berpindah patah. Tidak mencari keuntungan, tidak menipu, baik dengan cara membujuk atau mengisyaratkan atau memberikan tanda-tanda untuk hal-hal yang sifatnya nanti berhubungan dengan keuntungan atau mengejar keuntungan. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah penghidupan yang benar? Nah, penghidupan yang benar juga sepasang, yaitu yang bersifat lokia, di mana seorang siswa yang mulia meninggalkan penghidupan yang salah,
ya, dan memperoleh penghidupannya melalui penghidupan benar. Jadi sebagai, mohon maaf, mungkin sebagai seorang biku, kehidupannya benar-benar dari sisi pindah patah dan dilakukan dengan benar, ya. Kemudian dari sisi pasangan yang kedua atau lokutara ini menghentikan, ya, penghentian, tidak melakukan penahanan diri, penghindaran dari penghidupan salah dari orang yang mulia tanpa noda, memiliki jalan mulia dan mengembangkan jalan mulia. Ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau umat awam? Nah, kalau umat awam sebenarnya juga diajarkan terkait pancawanija, Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu pancawanija itu berhubungan dengan penghidupan yang salah atau mata pencarian yang salah. Ya, mata pencarian yang tidak sesuai secara dhamma, yaitu mata pencarian yang berhubungan dengan berdagang senjata, berdagang makhluk hidup, berdagang daging, ya, daging itu maksudnya hasil dari pembunuhan, ya, kemudian berdagang minuman keras, juga berdagang racun. Nah, ini yang tergolong pancawanija, disebut penghidupan salah bagi umat awam. Nah, Bapak Ibu, misalnya seseorang ini, saya berdagang barang sembahyang loh, ya. Kan umat Buddha ini kalau sembahyang seneng nih pakai dupa, pakai lilin, ya. Kemudian barang-barang sembahyang lainnya misalnya. Lalu seseorang membuka toko menjual alat sembahyang. Misalnya berdagang dupa, berdagang lilin. Apakah sudah pasti itu tergolong penghidupan benar atau mata pencarian benar bagi umat awam? Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui itu kita harus melihat kondisinya. Ya, bukan berarti dia tidak berdagang yang berhubungan dengan pancawanija, karena tidak berdagang makhluk hidup, tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, tidak berdagang daging dari hasil pembunuhan, berarti sudah penghidupannya benar. Tidak seperti itu, ya. Apalagi loh dagangannya barang sembahyang loh, jadi udah pasti benar. Belum tentu juga, ya. Misalnya dia berdagang barang sembahyang, tapi di situ melakukan kecurangan. Misalnya orang beli dupa sekilo, timbangannya cuma 9 ons, tapi dia bilang sekilo. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti itu, walaupun barang dagangannya benar, tapi caranya salah. Ini pun termasuk mata pencarian yang salah, ya, penghidupan salah bagi umat awam. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penghidupan benar, poin 1, poin 6, ya, 6 ini adalah usaha benar, usaha untuk tidak melakukan mata pencarian yang salah bagi umat awam, ya, tidak melakukan penghidupan salah sebagai mereka yang berlatih atau para bikhu, dan mengembangkan penghidupan yang benar. Ya, poin 7, perhatian. Perhatian untuk melakukan usaha menghindari penghidupan yang salah dan usaha untuk melakukan usaha untuk mengembangkan penghidupan yang benar. Ya. Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah 40 besar. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kalau boleh minta tolong dibantu sebelum ke sini, kita balik lagi ke slide ketiga seharusnya ya, slide ketiga yang semuanya bergambar segitiga. Terima kasih. Boleh dimundurkan ke slide keempat berarti setelah judul. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Jadi yang kita bahas tadi terkait dengan jalan mulia berunsur 8 ya. Poin 1, pandangan benar. Oke. Kemudian poin 2, pikiran benar. Dengan pandangan benar, dengan pikiran benar yang bersifat lokia, pengetahuan umum yang benar terlebih dahulu, ini akan membuat atau menunjang praktik sila, 3 praktik sila ya. Praktik sila ini ada 3 Bapak Ibu, ucapan benar poin 3, perbuatan benar poin 4, penghidupan benar atau mata pencarian benar poin 5 ya. Ini menjadi kokoh ya, praktik silanya menjadi baik. Dengan 1 2 oke, dari 1 mengembangkan 2, dari 1 2 ini memperkokoh 3 4 dan 5. Ya, dan untuk memperkokoh 3, 4, 5 ini tidak bisa lepas dari pandangan benar, harus ditopang dengan pandangan benar, usaha benar, dan juga perhatian benar.
Oke. Nah, dari sila yang benar inilah akan menunjang konsentrasi benar yang poin tengah, nomor 8. Ya. Inilah yang disebut dengan konsentrasi benar. Jadi dalam Mahacatari Sakasuta ini yang disebut dengan konsentrasi benar yang mulia, yang tanpa noda, ya. Ini nanti mengarah dari Lokia mengarah kepada Lokutara, Bapak Ibu. Ya. Jadi konsentrasi benar di sini ada 7 faktor yang mendukung dan persyaratannya, ya. Faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, faktor 5, faktor 6, dan faktor 7. Ya. Jadi konsentrasi benar tidak bisa lepas dari semua unsur lain yang ada dalam jalan mulia berunsur 8. Ya. Dan dengan konsentrasi benar yang kuat, yang kokoh, yang mulia, tentunya pencapaian Lokutara, Panya yang Lokutara memiliki pandangan dan pikiran yang benar tingkat tinggi. Ya, inilah rangkaian dari Mahacatari Sakasuta. Oke, lalu disebut 40 besar itu kenapa? Karena Sang Buddha memberikan penjelasan lanjutan, Bapak Ibu. Nah, mohon bantuan kita kembali slide yang berlanjut tadi, ya, masuk ke 40 besar. Terima kasih. Oke. Nah, kenapa disebut 40 besar, Bapak Ibu? Karena di sini Sang Buddha menjelaskan bahwa pada seorang yang memiliki pandangan yang benar, itu harus punya kehendak yang benar. Kehendak benar ini adalah pikiran benar, Bapak Ibu, ya. Pikiran benar, kehendak benar ini terkait dengan awal pemikiran atau witaka yang benar. Ya. Kemudian ucapan, di dalam kehendak yang benar, ada ucapan yang benar. Di dalam ucapan yang benar mengondisikan perbuatan benar. Di dalam perbuatan yang benar mengondisikan penghidupan yang benar. Dalam penghidupan yang benar mengondisikan usaha benar. Usaha benar mengondisikan perhatian benar, konsentrasi benar, ya, dalam konsentrasi benar mengondisikan pengetahuan yang benar. Di sini berhubungan dengan nyana, ya. Dan pengetahuan benar ini sampai pada tahap kebebasan. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau diurut ini nomor 1 sampai nomor 10. Ya. Jadi pandangan benar sampai kebebasan ini poinnya 1 sampai 10. Tapi Sang Buddha menjelaskan bagi sekha, bagi yang berlatih, ya, sekha ini ada golongan orang suci tapi yang belum arahat, Bapak Ibu, ya. Biasanya berhubungan dengan Sotapanna, Sakadagami, Anagami yang masih dalam tahap latihan. Nah, ini biasanya terkait dengan 8 faktor. 8 faktor dari poin 1 sampai poin 8. Ya. Bapak Ibu bisa dilihat di layar, poin 1 sampai 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Oke. Nah, kalau untuk asekha ini dalam arti arahat, ya, mereka yang sudah tingkatan arahat, ini termasuk poin 9 dan 10 karena punya 10 faktor. Ya, 8 yang tadi ditambah pengetahuan juga ditambah kebebasan. Oke. Jadi kita kunci menjadi 10 ya, Bapak Ibu. Poin 1 pandangan benar sampai poin kebebasan. Jadi ada 10 faktor. Nah, kita lanjut next slide. Nah, bagaimana menjadi 40? Karena yang 10 tadi, ya Bapak Ibu jangan lupa ya, 10 tadi adalah pandangan benar sampai kebebasan benar. Ya, poin 1 sampai 10. Itu dikali 4, Bapak Ibu. Nah, dari mana yang 4? Yang pertama, pada seorang yang memiliki pandangan benar, pasti pandangan salah dilenyapkan. Begitupun bila dia memiliki pikiran yang benar, maka pikiran salah dilenyapkan. Kalau dia punya ucapan benar, maka ucapan salah dilenyapkan. Kalau dia punya perbuatan benar, berarti perbuatan salah dilenyapkan. Nah, itu poin 1 ya, berlanjut sampai bila ia memiliki kebebasan benar, maka kebebasan salah dilenyapkan. Itu poin pertama, Bapak Ibu, ya. Jadi 10 dikali 1, 10 jumlahnya. Ya.
Poin kedua, Bapak Ibu, kondisi yang tidak bermanfaat dari pandangan salah juga dilenyapkan. Artinya, pada seorang yang memiliki pandangan benar, semua kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat yang muncul dari pandangan salah itu pun harus dilenyapkan. Begitupun pada seorang yang memiliki pikiran benar, semua kondisi yang tidak bermanfaat dari pikiran benar juga dilenyapkan. Demikian pula seterusnya, pada seorang yang memiliki kebebasan yang benar, maka semua kondisi yang tidak bermanfaat yang muncul dari kebebasan yang salah juga dilenyapkan. Ya, jadi poin 2 ini juga 10 Bapak Ibu, dari kondisi yang dari pandangan salah sampai kondisi dari kebebasan yang salah. Ya, ada 10. Nah, poin ketiga, pada seorang yang memiliki pandangan benar sudah dikembangkan. Pada seorang yang memiliki pikiran benar sudah dikembangkan. Pada seorang yang memiliki ucapan benar telah dikembangkan. Ya, jadi poin ketiga ini juga pandangan benar sampai kebebasan benar, jadi ada 10. Oke. Jadi poin 1, poin 3, poin 1, poin 2, poin 3 masing-masing 10. Ya. 4 juga sama Bapak Ibu. Bedanya kondisi yang bermanfaat dari pandangan benar terpenuhi dalam pengembangan. Ya. Jadi ini usaha untuk mengembangkan kondisi-kondisi yang bermanfaat dari pandangan yang benar. Begitupun kondisi yang bermanfaat dari pikiran yang benar. Kondisi yang bermanfaat dari ucapan yang benar sampai pada poin kondisi yang bermanfaat dari kebebasan benar. Ya, jadi disebut 40 besar. Kenapa? Karena dalam 10 faktor, ya, masing-masing dikali 4, totalnya 40. Ya, oke, Bapak Ibu. Next slide. Sang Buddha juga menegaskan, jika ada pertapa atau brahmana yang berpikir bahwa khotbah 40 besar ini harus dicela atau ditolak, maka ada 10 kesimpulan dari pernyataan mereka yang memberi dasar untuk mencela mereka di sini dan saat ini. Ya, intinya di sini adalah pada saat itu apabila ada petapa atau brahmana yang menyatakan 40 besar khotbah Sang Buddha ini adalah salah, maka sebenarnya mereka pada saat itu juga saat mereka mencela, sebenarnya mereka sudah terkena kondisi bahwa mereka dapat dicela kembali. Ya, 10 kondisi dari 10 kesimpulan ini berarti adalah bahwa kalau mereka memiliki pandangan yang salah, berarti mereka sebenarnya menghormati dan memuji petapa atau brahmana yang juga berpandangan salah. Ya, kalau mereka menganggap bahwa kebebasan benar yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah hal yang salah, berarti sebenarnya mereka itu menghormati dan memuji petapa atau brahmana yang memiliki kebebasan yang salah. Ya. Jadi sama, poin 1 sampai 10 yang tadi ya Bapak Ibu, pandangan benar sampai kebebasan benar. Oke. Next slide. Setelah Sang Buddha menceritakan tentang 40 khotbah besar ini, bila ada yang mencela, pada saat itu juga sama dengan membuka kondisi mereka akan tercela. Ya, Sang Buddha kembali menegaskan bahwa pada masa itu bahkan pertapa ataupun brahmana, guru dari suku Okaka, Wasa dan Banya, ya, pengikut doktrin tentang non-kausalitas, doktrin dari tidak berbuat dan doktrin nihilisme, itu pun tidak berpikir bahwa 40 khotbah besar ini harus dicela atau dikritik. Kenapa? Karena mereka takut disalahkan atau takut diserang atau dibantah secara langsung, ya. Takut dicela secara langsung, seperti itu. Nah, inilah isi inti dari Mahacatari Saka Sutta, Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulan sederhana dari poin Mahacatari Saka Sutta ini adalah penguraian hubungan yang tidak lepas dari konsentrasi benar yang memiliki 7 faktor pendukung, ya, di mana dalam setiap faktor ini memiliki fondasi 167, ya Bapak Ibu. 167 di sini adalah pandangan benar, usaha benar, dan juga perhatian benar. Nah, setelah dengan usaha benar,
dengan pandangan benar, usaha benar, juga perhatian benar, mendukung setiap faktor, ya, diutamakan dari faktor sila, maka setelah sila berkembang dengan baik akan menunjang samadhi atau konsentrasi benar. Dengan konsentrasi benar, maka akan tercapailah tingkat lokutara, seperti itu. Oke. Nah, demikian untuk pembahasan inti dari Mahacattarissaka Sutta, Bapak Ibu. Semoga tidak menambah jelimet ya atau kepusingan Bapak Ibu terhadap sutta ini. Apabila ada diskusi, kami silakan. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Erlintio. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ramani atas penjelasan yang diberikan. Kalau saya terus terang ya agak menjelimet, tapi saya berusaha untuk memahaminya. Jadi kalau saya ini nampaknya memang betul Ramani bagi dua ya. Jadi penjelasannya tuh masih bersambung lagi karena di sini masih ada beberapa unsur lagi yang belum dibahas ya, Ramani, betul ya? Apa saya soalnya terus terang, jadi kayak kan pembahasannya masih pandangan benar ya, masih belum yang berikut-berikutnya lagi pikiran benar, ucapan benar dan sebagainya. Jadi saya dapat simpulkan di sini Ramani lebih menekankan intinya konsentrasi intinya dari Mahacattarissaka Sutta itu konsentrasi benar melalui melalui dari 8 berluas 8 mulia berluas 8. Mohon maaf ya Ramani, saya terusnya agak sedikit apa ya, ini kali ini cukup berbeda dan deep banget gitu. Jadi saya membuat saya bertanya-tanya gitu dan lumayan dalam sekali gitu. Memang jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi memang harus benar-benar konsentrasi benar ya Ramani. Saya sampai tadi itu ada yang skip karena ada beberapa bahasa Pali yang cukup saya kayaknya harus bertanya deh mengenai hal itu. Oke, pertama kami akan buka dulu pertanyaan tanya jawab kepada para partisipan ataupun penanya yang ada di YouTube. Ya, kepada partisipan yang ada langsung online di YouTube, kami persilakan untuk bertanya. Ya, sepertinya ada partisipan yang langsung bertanya ini. Oke, saya buka dulu, sebentar saya pastikan cek. Pertanyaan dari, saya tidak tahu apakah Bapak atau Ibu, saya mohon maaf, Makota Makassar. Malam Ramani Santi, tentang pandangan benar, dalam kenyataan seringkali terjadi perbedaan dari orang-orang yang baik, hanya karena sudut pandang terhadap masalah yang berbeda. Untuk itu, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Erlintio telah membacakan pertanyaan tadi dari nama akunnya Mahkota Makassar, begitu ya. Betul sekali. Kalau berbicara sudut pandang, setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda, betul ya. Dan sudut pandang ini seringkali menjadi rancu karena kita secara pribadi, ya, kita secara pribadi, kuncinya ya, kita secara pribadi ini senang dengan apa maunya. Oke, apa maunya? Apa maunya begini. Menurut saya benar menurut saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya prinsip benar apa maunya menurut saya, sudah otomatis belum tentu benar menurut orang lain kan ya Bapak Ibu? Betul nggak? Kan hanya benar menurut kita. Oke. Misalnya dalam kondisi menjaga kesehatan, ya kan? Dalam kondisi menjaga kesehatan kita mengatakan, oh makanan ini boleh dimakan, makanan itu tidak boleh dimakan. Lalu kondisi makanan yang boleh dimakan dan tidak dimakan ini kita sudah mempraktikkan dalam diri kita. Dan itu bagus untuk kita. Sehingga kita mengatakan pandangan benar menurut saya makanan ini benar. Lalu kita memaksakan bahwa ini loh yang paling benar untuk orang lain. Nah, apakah menurut orang lain ini sudah benar? Tentu belum tentu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena tadi satu, apa maunya itu benarnya menurut kita. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Maka kita punya kunci yang kedua.
ya, apa adanya. Maksudnya apa adanya apa sih? Apa adanya itu pandangan benar yang memang benar secara universal, secara apa adanya. Ya, satu, kita tahu setiap kondisi orang itu berbeda, kesehatan setiap orang berbeda. Maka kalau terkait makanan, makanan yang cocok bagi setiap orang pun pasti berbeda. Ya, jadi semua makanan yang menunjang kesehatan setiap orang berarti benar. Tapi ketika makanan itu dikonsumsi merugikan kesehatan seseorang, maka itu adalah makanan yang salah. Nah, memahami seperti itu disebut dengan pandangan yang benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, pandangan benar di sini kalau kita membahas secara dhamma, ya, pertama kita memahami terkait dengan Arya Saca, hukum kebenaran, ya, tahu tentang dukkha, tahu tentang sebab dukkha, tahu tentang terhentinya dukkha dan jalan menuju terhentinya dukkha. Ya, ada juga pandangan benar mengetahui bahwa dalam kehidupan ini ya ada loh kondisi-kondisi yang berhubungan dengan masa yang lampau. Ada juga kondisi-kondisi yang berhubungan dengan masa sekarang yang akan juga menunjang untuk kehidupan yang akan datang. Nah, ada juga pandangan benar yang berhubungan bahwa terkait dengan paticca samuppada. Ya, paticca samuppada adalah hukum kebenaran tentang kausalitas, ya, kondisi yang saling menunjang, yang saling bergantungan, ya. Nah, jadi ini pandangan benar secara dhamma. Kemudian terkait dengan 10 pandangan benar yang tadi kita bahas. Ada hasil kalau melakukan perbuatan baik terhadap ibu, ada hasil kalau kita melakukan perbuatan baik terhadap ayah yang tadi kita bahas, ya. Ini secara universal Bapak Ibu. Kalau kita berbakti pada orang tua, tentu itu adalah hal yang baik karena berarti menghormati mereka. Ya, tinggal persepsi berbakti pada orang tua ini yang perlu diluruskan. Ya, contoh kalau secara dhamma Sang Buddha pernah menegaskan bahwa yang namanya berbakti pada orang tua itu bukan berarti memberikan harta segunung, ya, kemudian harus memenuhi semua kebutuhan orang tua, bukan berarti seperti itu Bapak Ibu. Tapi berbakti pada orang tua yang paling baik adalah mengenalkan dhamma kepada mereka. Apabila orang tua kita berada di jalur yang salah, kita luruskan. Seperti itu. Ya. Jadi mungkin di mata orang tua kita ketika kita mau berbakti kepada mereka dengan cara yang benar, kadang mereka yang tidak mengerti atau tidak berpandangan salah menganggap ini anaknya salah. Padahal anaknya sudah melakukan hal yang benar karena memiliki pandangan yang benar. Ya, jadi memang seringkali kita akan bentrok dengan orang lain kalau terkait sudut pandang Bapak Ibu. Tapi kalau benar apa adanya, kunci yang kedua tadi, benar apa adanya, benar secara universal, itu tidak bisa dipatahkan. Ya, kalau memang benar ya benar seperti itu. Bukan apa maunya menurut kita. Ya. Jadi terkait pertanyaan dengan nomor akun tadi Mahkota Makassar, ya, kondisi untuk mengatasinya adalah satu, kita benar-benar mengembangkan pandangan benar yang apa adanya. Yang kedua, selain melihat dari sudut pandang kita, lihatlah sudut pandang orang lain, ya. Yang ketiga, kembangkan dalam diri kita persepsi atau pemahaman bahwa kalau baik dan benar yang universal itu pasti bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga akan bermanfaat untuk orang lain. Apabila pandangan yang Bapak Ibu pegang bermanfaat untuk Bapak Ibu, tapi merugikan orang lain, walaupun itu baik untuk Bapak Ibu, benar menurut Bapak Ibu, tapi masih salah karena masih merugikan. Ya, jadi pandangan yang benar kurang lebih begitu untuk caranya, Bapak Ibu. Ya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Kalau masih bingung, boleh sharing kembali. Terima kasih. Ya, kepada akun Mahkota Makassar, kalau emang pengen mau bertanya lagi, silakan langsung. Kalau perlu langsung bertanya secara online gitu ya, maksudnya langsung berbicara langsung dengan Ramani. Ya, kalau memang mau bertanya lebih lanjut. Ramani, ini nampaknya ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat. Cukup panjang nih Ramani. Perlu saya bacakan. Apa nanti
Ramani juga lihat ya, mungkin takutnya saya juga tidak bisa mau ringkas nih ini pertanyaan, soalnya berhubungan satu sama lain, Ramani. Oke, saya bacakan. Selamat malam Ramani Santi, mohon penjelasan sebagai berikut. Saya mendapatkan barang seperti alat masak, alat jemuran baju, vacuum cleaner dari penyewa setelah masa sewanya habis menyewa apartemen saya dari si penyewa. Apakah itu sudah melanggar sila kedua, yaitu tidak mengambil barang yang tidak diberikan? Satu dulu ya, Ramani, nanti saya akan baca berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Erlin. Nanti setelah itu ada lagi, Ramani. Silakan dulu satu-satu dulu, karena panjang banget. Baik, kita lanjut ya, Bu Erlin ya. Terkait yang pertama dulu ya. Oke, sepertinya mungkin Bapak ya, Wahidin Johan. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi Bapak menyewakan apartemen kepada seorang penyewa, kemudian selesai dia menyewa, masih ditinggal beliau mungkin meninggalkan barang-barang ya. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Yang pertama, Bapak bisa konfirmasi dulu ke mereka ya. Kalau dia penyewanya Bapak, tentu dari awal Bapak punya nomor kontak mereka, betul kan ya? Jadi kita bisa menghubungi dulu, menanyakan terlebih dahulu. Mohon maaf, barang-barang yang ditinggalkan ini apakah masih terpakai atau tidak terpakai? Apakah tertinggal karena mereka lupa membawa atau memang sengaja ditinggalkan? Itu poin satu. Poin kedua, apabila Bapak sudah menanyakan tersebut dan mereka menyatakan, oh iya mohon maaf ini tertinggal, saya masih mau ambil. Nah, kalau seperti itu, berarti Bapak harus mempersiapkan diri untuk mereka mengambil kembali barangnya. Ya. Lalu, kalau misalnya dengan jawaban tadi bahwa saya ketinggalan Pak, saya masih mau pakai, tapi kemudian kita sengaja menyembunyikan, mengambil, ya, berarti ini termasuk pelanggaran sila kedua, mengambil barang yang tidak diberikan. Kenapa? Karena mereka masih mau menggunakan dan mereka sudah menyatakan itu ketika Bapak konfirmasi. Ya. Tapi yang ketiga Bapak, apabila ketika Bapak menghubungi menanyakan, lalu dari sana mereka sudah menyatakan bahwa mohon maaf Pak, saya pindah tidak bisa membawa barang-barang saya, itu sudah saya tinggalkan. Ya, terserah Bapak mau diapain. Nah, karena dia sudah jawab seperti itu, kemudian Bapak mengambil, menggunakan, memanfaatkan barang-barang yang tersisa itu, apakah pelanggaran sila? Jawabannya tentu tidak. Ya. Jadi kalau Bapak memanfaatkan barang yang mereka tinggalkan, sudah atas izin mereka seperti itu, maka Bapak tidak melanggar sila kedua. Ya. Dan umumnya ya sebagai pemilik yang baik memang sebaiknya kita menanyakan terlebih dahulu apabila ada barang dari si penyewa yang tertinggal. Ya, karena kalau berbicara sewa menyewa, jujur saya dari dulu juga tukang kos Pak, atau tukang kos ya. Jadi hobinya itu ngekos sana, ngekos sini, kemudian pindah rumah seperti anak kucing tuh, pindah bisa sampai 9 kali Bapak Ibu ya. Nah itu juga sama. Jadi kita dari satu tempat ke tempat lain, kadang aduh ini barang susah dibawa, memang sengaja kita tinggal. Tapi kadang kita lupa ngasih tahu si pemilik rumah, lalu kita tinggal begitu saja. Gitu. Tapi biasanya selalu ada pemilik yang menghubungin kita, oh mohon maaf nih, ini masih mau dipakai enggak? Kadang kita jawab, oh tidak Ibu, terserah Ibu mau diapain. Nah itu apakah si pemilik nanti membuangnya, menggunakannya, itu sudah tidak melanggar sila karena sudah mendapatkan izin. Ya. Tapi kalau misalnya setelah ditinggalkan, kemudian kita tanpa konfirmasi, ya, kemudian dengan pandangan sendiri bahwa ya salah dia tinggalin, ini sudah menjadi milik saya menggunakan sebagai hak saya. Mohon maaf, ini sebenarnya pandangan kita masih keliru. Ya, otomatis ketika kita melakukan itu juga dapat menjadi pencurian apabila sebenarnya mereka masih membutuhkan, ya. Apalagi di kemudian hari mereka menelpon, kemudian mereka mencari Bapak, menanyakan, Pak, kemarin barang saya ketinggalan ini loh, gitu. Saya masih mau pakai, ada nggak ya? Terus kita, oh maaf nggak adanya, ada ya, sudah kita gunakan misalnya, atau sudah sengaja kita buang begitu. Nah ini tidak hanya melanggar sila kedua, nanti bisa nambah Pak, yaitu dapat sila keempat, masalah kebohongan. Ya seperti itu. Terima kasih. Boleh dilanjut.
Oke, Ramani, nampaknya ada sedikit sanggahan dari Bapak Wahidin Johan, tidak ada konfirmasi dari penyewa dan langsung cabut. Nah, itu gimana tuh? Dia bilang Oke. begitu katanya. Kalau tidak ada konfirmasi, Bapak punya kontaknya bisa menghubungi terlebih dahulu, ya. Tapi kalau Bapak sudah menghubungi dan masih juga tidak berhasil, dalam arti sudah lost kontak, ya, mungkin dia langsung memblokir nomor kita begitu, sehingga tidak bisa dihubungin kembali. Kalau saya boleh saran adalah, yang penting kita satu tidak ada niat mencuri, ya. Barang itu dengan niat baik kita sudah menghubungi memang sangat tidak bisa, maka kita mengembangkan pikiran bahwa itu adalah barang yang ditinggalkan. Kemudian kalau bisa dan kalau barang itu masih bermanfaat, Bapak boleh oper kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya, kalau saya boleh saran seperti itu, Bapak, dari pengalaman kehidupan sehari-hari kita, ya, karena barang yang mereka tinggalkan seperti itu, saya yakin kemungkinan Bapak pun tidak kekurangan barang tersebut, ya kan? Kalau langsung dibuang saja dan masih bermanfaat, itu kurang bermanfaat ya Pak. Jadi Bapak bisa mengambil dan menyerahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di situ Bapak bisa mengembangkan kesadaran baru bahwa barang ini adalah milik dari pemilik lamanya, karena tidak bisa dihubungi, saya danakan barang mereka kepada orang yang membutuhkan. Semoga si pemilik mendapatkan kondisi yang baik. Nah, kalau Bapak bisa mengembangkan pikiran itu, berarti di sini Bapak menjadi perantara berbuat baik dari sepemilik kepada orang yang membutuhkan. Itu akan lebih jauh bermanfaat daripada Bapak mengambil dan langsung menggunakannya untuk pribadi. Ya, itu sekedar saran saja Bapak. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Ya, tampaknya kita lanjut ke maksud saya next dia punya Bapak Johan punya pertanyaan, Bapak Wahidin punya pertanyaan. Dan apakah telah melanggar sila 4, yaitu selalu berucap nanti saya akan memiliki workshop yang besar, kayaknya nampaknya ada impian gitu, dan dapat order pembuatan furniture yang banyak dan order pekerjaan sampai ekspor, nantinya anak kami yang akan melanjuti usaha tersebut. Cara bicara tersebut seperti omong kosong. Maksudnya itu apakah ada pelanggaran sila kalau berucapan dalam hati seperti itu? Nampaknya kayak gitu ya Ramani kalau saya tangkap dari pertanyaan beliau. Oke, baik, terima kasih. Untuk Bapak, nanti apabila penangkapan persepsi kami terhadap pertanyaan Bapak kurang tepat, boleh langsung open mic ya Pak, boleh langsung disanggah atau diberikan keterangan ya. Kalau terkait dengan memberi motivasi kepada diri sendiri, ya misalnya saya akan berusaha nih menjadi orang yang terbaik, kemudian menjadi pembuat furniture, ya, kemudian memiliki banyak order sampai ekspor, ya, sampai ekspor, kemudian intinya memiliki usaha yang terus berkembang. Bapak menyatakan itu kepada diri sendiri sebagai motivasi untuk berkembang. Salah nggak? Tidak salah. Ya, tidak salah dan itu bukan pelanggaran sila keempat. Tapi beda kasus misalnya kondisi realita kita tidak seperti itu. Lalu ketika Bapak bertemu dengan teman-teman menyatakan bukan akan, tapi saya tuh sudah begini loh, sudah begitu. Saya memiliki usaha ekspor, saya selalu berkembang, bla 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 misalnya ya, semua diucapin keluar padahal realnya belum terjadi. Ya, dan itu pun bukan sebagai pengharapan, tapi ibarat kata sudah menyombongkan. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa masuk ke golongan sila keempat? Bisa. Apabila juga sudah memenuhi persyaratan, misalnya ada niat untuk mengucapkan, ya, kemudian Bapak sudah mengucapkan, oke, dan orang yang mendengar itu langsung mempercayai bahwa oh iya ya, dia ternyata sudah kaya, dia ternyata punya usaha yang berkembang, punya furniture yang bagus, punya usaha ekspor ya, ekspor gitu. Jadi ini bisa masuk dalam pelanggaran sila keempat bagian dari omong kosong atau bergosip tadi ya. Sebenarnya pertanyaan Bapak juga sangat unik ya. Misalnya contoh yang paling sederhana adalah kita itu senang menggosipkan orang lain. Umumnya ya, lihat saja misalnya berita di televisi ya, kemudian kita nonton artis misalnya, lalu artis ini punya kasus misalnya, kita gosipkan itu kepada orang lain
Ya, sebenarnya kalau bilang fakta, fakta itu kejadian ketika si artis tadi memang terkena kasus, ya, kemudian sudah diungkap segala macam itu udah ketahuan tuh. Apakah itu fakta? Iya, itu fakta. Kemudian yang kedua, beralasan nggak untuk kita mengungkapkan? Beralasan ya, karena kasusnya dia sebenarnya tidak terkait ke kita gitu. Tapi kita suka menceritakan kasus itu, kemudian menjelekkan si artis yang kena masalah tersebut. Ya, berarti poin dari tidak beralasannya ini, beralasan tadi menjadi tidak terpenuhi. Maka ini juga tergolong ucapannya salah, Pak. Ya. Kemudian poin bermanfaat. Nah, kalau kita menggosipkan si artis tadi, ada nggak manfaatnya buat kita? Kalau memang nggak bermanfaat, nggak membuat batin kita menjadi lebih baik, untuk apa kita gosipin, kan begitu ya? Nah, kemudian tidak tepat waktu. Ya, ini syarat-syarat dari ucapan yang benar. Ya, fakta, beralasan, bermanfaat, dan juga tepat waktu. Tepat waktu nggak sih untuk diucapkan seperti itu? Ya, kalau memang tidak tepat waktu, ya berarti belum tepat sebagai ucapan yang benar. Ya, begitu kondisinya, Pak. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Apabila masih ada yang kurang, boleh di-share-kan kembali. Terima kasih. Ya, kepada Bapak Wadi juga, kalau emang masih mau disanggah ataupun mau dilengkapi, mungkin mau sedikit komentar, dipersilakan ya. Oh, Cici kata. Ya, jadi mendengar rombongan dari Ramani ini tentang masalah omong kosong menggosipin yang ada pemberitaan di maksudnya entertainment gitu ya, gosip-gosip para artis itu memang seru banget nih Ramani. Saya sendiri salah satunya. Ternyata kalau kita benar-benar mendalami pembelajaran suta secara benar, ini akibat maksudnya itu cukup mengerikan juga ya. Jadi saya juga bercermin, saya kayaknya juga sedikit pelanggaran deh. Aduh, terima kasih Bu Erlintio. Nah, ketika ada penyadaran itu di dalam diri, berarti satu, pandangan kita sudah diluruskan, ya. Maka kalau sudah diluruskan, jangan lupa ditopang dengan yang keenam, usaha. Nah, setelah menyadari diri kita seperti itu, maka poin 6 harus dikembangkan. Poin 6 adalah usaha benar. Dalam arti, kalau itu ada pada diri kita, harus dikurangi, ya. Harus dikurangi. Nah, dengan dikurangi berarti kita sudah melakukan tahap usaha yang baik. Kemudian jangan lupa poin 7, perhatian yang benar. Jadi, kalau kita menyadari itu salah, jangan tujukan perhatian kita atau fokus kita kepada hal itu. Misalnya, hobi dengan berita gosip, maka mulai sekarang setelah mengerti, yuk hindari. Karena kalau kita tidak menghindari, kita akan mendengar. Kalau kita mendengar dan kita hobi, kita sulit untuk mengatasi diri, kan begitu ya, terbawa arus. Nah, jadi kalau belum bisa mengatasi, boleh menghindari terlebih dahulu. Setelah menghindari, mengurangi sedikit demi sedikit, maka itu sudah baik, ya. Semua dimulai dari poin 1, di mana kita punya pandangan yang benar, bisa menyadari terlebih dahulu. Baik, Ramani, terima kasih. Waduh, jawabannya. Ya, nampaknya sudah ada yang present ini Ramani yang langsung bertanya langsung kepada Bapak Upacarika Mewah. Kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih host. Dari kota Tangerang, Ramani Santi, Kamu Budaya. Saya terlambat masuk nih, jadi saya nggak tahu pembahasan tentang Mahacatarisa Kapsuta. Ini aja saya mau tanya, ini aja Ramani. Saya pernah dengar ceramah nih tentang hari kiamat. Di mana nanti hari kiamat itu yang aman itu hanya alam jana kedua dan ke atasnya gitu. Sementara yang lain hancur. Sebelum kiamat tersebut juga katanya diceritakan bahwa nanti akan ada dewa akan datang di mana pada saat itu adalah musim paceklik panjang katanya. Jadi dewa menyarankan manusia yang ada di bumi untuk melaksanakan puasa mungkin ya. Karena apa? Katanya paceklik panjang di sini. Yang ingin saya tanyakan, kalau dikaitkan dengan puasa atau wikala bojana kalau di agama kita ya, agama Buddha ya, apakah sedemikian hebatnya, kuatnya hingga bisa mendukung daripada pencapaian jana jika kita menjalankan sila, samadhi dan panya, kemudian ditambah dengan wikala bojana tadi. Itu saja, terima kasih banyak. Namo Buddhaya.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Ini mungkin akun dari keluarga kalian, namanya Upacarika Mewah. Tapi mohon maaf, Bapak sendiri dengan Bapak siapa? Mewah, Upacarika Mewah. Dengan Oh, Upacarika baik. Mewah, iya. Pak Mehwa, oke. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Mehwa untuk pertanyaannya. Wah, luar biasa ini ya Pak. Terima kasih sudah bergabung juga pada Masa Kaca Online malam hari ini. Jadi topik Masa Kaca Sutta ini pertama secara sederhananya aja sebenarnya membahas mengenai jalan mulia berunsur 8, fokus pada poin konsentrasi benar yang ditopang oleh 7 faktor lainnya ya Pak. Itu poin utama pembahasan malam hari ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak, hari kiamat, wah ini udah jauh pandangannya ke depan ya Pak ya. Ini memang tidak lepas dari kisah yang ada di Aganya Sutta sebenarnya ya, tentang pembentukan ya, dan juga nanti ada penghancuran. Nah, kalau berbicara hari kiamat, terkait cerita yang aman itu hanya alam jana kedua ke atas, ya ini tergantung jenis kiamatnya Pak. Ya, jadi kalau secara Wisuddhimagga, ya jadi pembahasan ini kalau Bapak tertarik nanti bisa baca di buku Wisuddhimagga atau kitab Wisuddhimagga, ya ini membahas sangat detail sekali bahwa kiamat itu bisa ada 3 kehancuran, ya baik secara api, angin, dan juga air. Ya, nah dari setiap jenis kehancuran ini proses kehancurannya berbeda dan alam yang aman sampai alam terakhirnya juga berbeda ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail dulu untuk malam hari ini, tapi Bapak kalau berkenan nanti bisa sharing ya by WA ya. Nanti saya bisa sharekan bahan lebih lengkap terkait 3 jenis kehancuran tersebut karena penjelasannya sangat panjang sekali Pak. Kemudian terkait dengan diawali dengan tadi Bapak menyatakan masa paceklik yang panjang, betul sekali. Sebenarnya untuk kiamat ya kita dimulai dari yang sederhana, yaitu matahari ya Pak. Ada cerita tentang 7 matahari. Jadi mulai dengan munculnya matahari 1, mulai terasa panas ya, seperti sekarang kita matahari 1 juga sudah pemanasan global ya Pak ya. Kemudian nanti matahari 2 ya, di mana ada planet yang saling berbenturan. Jadi ada galaksi yang antara yang satu dengan yang lain ya. Ini tata surya 1 dengan tata surya yang lain, jadi ada 2 matahari yang ketemu. Kemudian terjadi lagi benturan di tata surya yang lain sehingga matahari ketiga muncul ya. Kita mengalami kekeringan yang begitu panjang ya, sungai-sungai besar juga menjadi kering, kemudian matahari keempat, matahari kelima sampai matahari ketujuh. Setiap fase dari munculnya matahari ini pun punya cerita-cerita atau kisah yang panjang juga Pak. Nah, saya nggak bisa ceritakan panjang di sini, jadi saya ambil poinnya saja. Benar, itu masa atau musim paceklik yang sangat panjang karena hadirnya matahari 1 sampai matahari ketujuh ya Pak. Nah, untuk matahari ke-1, matahari kedua, ini kita kehidupan sudah akan mulai sangat susah. Ketika Bapak hubungkan dengan Wikala Bojana atau harus puasa panjang, itu bagus tidak? Oh, sangat bagus sekali. Ya. Kalau dalam agama Buddha disebut Wikala Bojana, itu bagi praktik 8 sila ya Pak. Sebenarnya bagi kita yang tidak praktik 8 sila, mungkin hanya menjalankan Pancasila Buddhis atau 5 sila, boleh juga tuh praktik puasa biasa. Karena puasa biasa pun itu sebenarnya sangat menyehatkan. Ya, jadi misalnya yang belum sanggup menjalankan 8 sila, boleh nggak berpuasa? Boleh, ya. Misalnya mau makan sebelum jam 12, nanti setelah itu dari jam 12 ke atas maunya puasa panjang, ya. Boleh, itu bagus sekali karena puasa pun bagus bagi sistem tubuh. Tapi jangan lupa bagus tadi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh Bapak Ibu ya, dengan kesehatan. Terutama mohon maaf bagi yang sudah tua kalau mau puasa pun harus lihat kondisi, tidak boleh dipaksakan dan cek kesehatannya diizinkan atau tidak untuk berpuasa, itu pun penting, begitu ya. Nah, secara Wikala Bojana apakah dapat menunjang sila samadipanya? Oh tentu, sangat-sangat menunjang Pak. Ya, karena ketika kita mempraktikkan Wikala Bojana itu sebenarnya bukan hanya pengendalian diri untuk tidak makan lebih dari jamnya Pak, tapi termasuk juga pengendalian nafsu makan. Ya, biasanya itu kan kita makan kembali lagi dengan kunci pertama, apa maunya, betul ya Pak?
Setiap orang makan apa yang disukai untuk makan, kan gitu. Yang suka bakso ya makannya bakso, yang suka vegetarian makannya vegetarian, begitu kan ya. Yang sukanya anak-anak mungkin sukanya nugget ya makannya nugget, kan gitu. Itu berarti makan apa maunya. Nah, kalau kita lihat dari struktur kondisi tubuh kita, sebenarnya yang baik adalah makan yang bergizi, bukan makan apa maunya, betul ya. Jadi ketika kita wikala bojana, itu kita melatih diri untuk menahan, termasuk menahan loba keserakahan kita untuk makan yang kita sukai saja. Gitu. Ya, jadi menghargai setiap makanan yang ada yang tersajikan. Nah, mungkin kalau yang puasanya bapak atau anak-anak, yang masak kan ibu ya. Ibu masak apa mungkin belum confirm ke bapak atau anak. Kemudian anak sama bapak menjalankan wikala bojana. Lalu melihat makanan itu mungkin ada makanan yang tidak disukai, makanan yang disukai ya. Nah, di situ bagaimana cara kita mengendalikan diri terhadap makanan yang kita sukai dan tetap menghargai makanan yang tidak kita sukai. Ya. Jadi ini pengendalian dirinya bagus sekali. Nah, ketika kita bisa mengendalikan diri dengan baik seperti itu, artinya ada pandangan benar yang muncul enggak? Tentu ada. Yaitu Bapak memahami apa yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ya, ada perhatian yang muncul tidak? Ada perhatian. Oh, saya suka ini, saya tidak suka ini. Juga perhatian bahwa saya lagi jalanin sila loh, makan sesuai kebutuhan, bukan makan sesuai keinginan, kan begitu? Ya, lalu ada usaha. Oh, kalau ternyata saya masih loba saya masih banyak nih, sukanya hanya makan yang saya sukai. Berarti ada usaha untuk menghentikan atau mengurangi keserakahan kita. Ya. Nah, di sini kalau kita praktikkan wikala bojana dengan cara yang benar, dengan praktik, dengan pandangan benar, usaha benar, perhatian benar, maka silanya akan sangat berkembang baik, konsentrasinya juga menjadi lebih baik, ya. Kebijaksanaan pun pasti bertambah, Pak. Nah, kurang lebih demikian Pak untuk pertanyaan dari Bapak. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Dan apabila Bapak tertarik tadi terkait dengan pembahasan kiamat dan juga 7 matahari ya, karena berkaitan dengan musim paceklik yang panjang, nanti boleh info ke nomor WA ya Pak. Terima kasih. Nanti saya kirim ya, Ramani. Baik. Terima kasih banyak ya, Namo Buddhaya. Sadu, Namo sadu, Buddhaya. sadu. Ya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Ramani. Kali ini berasal dari YouTube. Saya tidak tahu siapa yang bertanya dari YouTube, karena saya cuma dapat dari panitia. Ada pertanyaan dari YouTube. Saya mohon maaf, Bapak Ibu yang bertanya di YouTube. Oke, pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di YouTube. Ramani, saya mau tanya, konsentrasi benar itu bagaimana dikatakan konsentrasi yang paling benar? Mohon pencerahannya, Anumodana, sadu. Silakan Ramani. Oke. Baik, terima kasih sekali ya bagi yang mengikuti via YouTube dengan pertanyaan konsentrasi yang benar-benar benar itu seperti apa ya. Nah, kalau dari Mahacatari Sakasuta tadi kita sudah bahas ya Bu, konsentrasi benar yang mulia dengan 7 pendukungnya dan persyaratannya terpenuhi ya. Pendukungnya ini adalah 7 unsur lainnya. Ya, boleh dibantu, boleh di-share kembali mungkin bahan yang awal terkait jalan mulia berunsur 8. Ya, terima kasih. Nah, jadi konsentrasi benar yang mulia ya, yang benar menurut Mahacatari Sakasuta ini ya Bapak Ibu, ini berhubungan dengan konsentrasi benar dengan 7 pendukung ya. 7 faktor pendukung ini kita baca secara jarum jam ya Bu, dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, dan perhatian benar. Ya, dan tidak lupa Bapak Ibu diingatkan setiap unsur ini memiliki 3 penopang Bapak Ibu ya, digambarkan dalam bentuk segitiga tadi, bahwa yang pertama apapun unsurnya harus dimulai dari pandangan benar sebagai poin 1. Kemudian ditunjang dengan usaha benar poin 6 dan ditunjang dengan perhatian benar poin 7 ya. Itu adalah konsentrasi benar menurut Mahacatari Sakasuta
ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nih kalau konsentrasi benar yang berhubungan secara umum? Nah, kita tahu Bapak Ibu kalau berbicara konsentrasi benar ini sebenarnya berkaitan dengan meditasi. Ya, secara dhamma ini berkaitan dengan samadhi atau berkaitan dengan meditasi. Lalu, kalau secara meditasi kita berbicara konsentrasi benar, yang pertama tentunya mengarahkan objek, ya, mengarahkan pikiran kepada objek dengan benar. Ya, contoh, misalnya kita lagi praktik meditasi cinta kasih. Maka Bapak Ibu mengarahkan pikiran ke arah objek meta bawana, ya. Misalnya dengan perenungan awal bahwa semoga saya berbahagia. Itu diulang-ulang sampai muncul kondisi bahagia dalam batin, ya. Nah, demikian juga dengan semoga saya bebas dari permusuhan misalnya, ya. Itu terus dikembangkan sampai bisa berkembang pada tahap perenungan bahwa semoga semua makhluk berbahagia. Nah, seperti itu, ya. Itu konsentrasi benar di mana pikiran kita dipusatkan kepada objek, ya, mengarah kepada objek. Nah, berbicara konsentrasi benar kalau dalam pembahasan meditasi ya Bu, secara dhamma ada namanya konsentrasi yang tingkat dasar. Ini disebut upacara samadhi, ada juga konsentrasi yang tingkat tinggi, kita sebut apana samadhi, ya. Kalau apana samadhi ini biasa berhubungan dengan jhana, ya. Jhana ya Bu, jhana ini pemusatan pikiran pada objek terkait dengan hasil dari samatha bawana, ya, konsentrasi untuk ketenangan batin, ya. Kemudian selain itu, konsentrasi benar di sini, kalau berbicara samatha bawana tadi untuk ketenangan batin, kita juga harus menyadari 5 kondisi ya Bu, di mana kita berusaha untuk melemahkan ya atau memadamkan kesenangan terhadap nafsu indrawi ya. Ini biasa dikenal dengan panca niwarana Ibu. Jadi yang pertama ini semua kesenangan-kesenangan indriawi kita sadari, mulai kita hentikan. Kemudian juga menyadari adanya niat buruk, ya itu sebagai salah satu rintangan kita untuk memiliki konsentrasi yang benar. Kita harus menyadari itu dan menghilangkan, menahan dan mencegah agar kemauan buruk itu tidak muncul, begitu. Ya, ada juga kita berusaha mengendalikan kemalasan dan kelambanan, ya, dinamida. Jadi kalau kita mau konsentrasi kita benar, meditasi kita bagus, ya karena berkaitan dengan meditasi ya Bu ya. Pertama adalah usaha untuk tidak malas, ya, tidak lamban. Ya, kalau udah malas pasti lamban, kan gitu, ya. Molor-molor akhirnya tidak jadi meditasi gitu ya. Kalau kita ada disiplin, sudah menentukan waktu, nah ayo lakukan gitu, jangan ditunda-tunda karena ini akan membuat kita malas dan lamban. Begitu ya Bu. Nah, kemudian selain malas dan lamban ada juga tuh keraguan ya, wicikica. Kadang tuh kita berpikir, saya sudah praktik meditasi ini ada hasil nggak ya? Kok kayaknya begini-gini aja gitu. Nah, sebenarnya kalau meditasi kadang ada orang yang mengharapkan habis meditasi saya harus tenang. Jadi waktu dia meditasi pikirannya ngejar tenang. Sebenarnya itu hal yang salah ya Bu. Kenapa disebut salah? Karena saat kita memiliki kemauan dan mengejar tenang tadi, pada saat meditasi kita tuh nggak tenang malah. Ya, karena terlalu mengejar begitu. Nah, jadi kalau memang konsentrasi yang benar, cukup arahkan pada objek apa yang Ibu ambil, ya misalnya Ibu menenangkan diri, ya ambil objek, bisa ambil napas atau ambil objek tentang cinta kasih boleh, atau secara dhamma itu uraian lengkapnya ada 40 objek juga, ya. Hari ini kita bahas 40 besar, objek meditasi juga ada 40 objek Ibu, ya. Kalau terkait samatha bisa pilih objek yang cocok dengan Ibu. Nah, pada saat kita mengembangkan konsentrasi benar tersebut, kita bisa melihat 5 rintangan batin kita ini mulai berkurang satu persatu. Ya, mulai dari keinginan kesenangan indera kita berkurang, kemauan jahat kita berkurang, atau di stop pada saat itu, kemudian keraguan-raguan, ya,
termasuk juga kegelisahan, termasuk juga malas dan lamban. Ya, ini semua kalau berkurang berarti konsentrasi benar Ibu sudah benar. Tapi waktu kita mengembangkan konsentrasi benar, tapi yang berkembang justru kemalasan, kemudian terjadi udah deh bawa ngantuk, tidur, menikmati tidur dengan nyaman gitu ya. Tidak berusaha mengembangkan konsentrasi dengan benar. Nah, ini hati-hati Bu. Ya, ini nanti tidak mencapai jana yang benar, tapi malah mencapai tera jana, ya, tiduran akhirnya. Ya, kurang lebih seperti itu dari penjelasan konsentrasi benar menurut Mahacatarisaka Sutta, konsentrasi benar menurut meditasi, ya. Dan secara sederhana konsentrasi benar secara umum adalah ketika Ibu bisa fokus pada hal yang Ibu kerjakan. Kalau secara Dhamma kita bisa menyebutnya sadar setiap saat. Ya, istilah lainnya lagi kita sebut sati sampajana. Itu aja poin pentingnya Ibu. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Apabila masih kurang boleh sharing kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ramani atas jawaban yang telah diberikan tadi. Kepada penanya yang ada di YouTube, silakan ingin bertanya lebih lanjut. Kebetulan Ramani Santi sudah memberikan share nomor. Apakah saya boleh untuk saya sharing, Ramani? Mohon Boleh, izin. silakan. Mohon izin ya Ramani, saya akan menyebutkan biar yang di YouTube tahu, karena kan Ramani share-nya di kolom chatnya di sini. Kepada para petanya yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Ramani, silakan mencatat nomor WhatsApp beliau di nomor 0853 11520082 dengan Ramani Santi langsung. Sekali lagi saya akan ulangi Bapak Ibu, 0853 115 20082. Oke, pertanyaan tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, Ramani. Dan mohon maaf kepada para petanya yang masih belum terjawab, karena tadi saya sudah memberikan nomor WhatsApp-nya Ramani, mungkin bisa dapat bertanya langsung kepada Ramani langsung melalui chat langsung kepada beliau. Selanjutnya, silakan Ramani untuk memberikan closing statement-nya untuk kesimpulan Dhamma Talk kita pada malam hari ini. Silakan Ramani. Baik, terima kasih untuk Ibu Erlin Tio selaku moderator. Bapak Ibu, terkait Mahacatarisaka Sutta di sini ya mengingatkan kita kembali bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan duka bagi kita adalah dengan praktik Dhamma yang sesuai dengan Dhamma ya. Praktik Dhamma sesuai dengan Dhamma ini tidak lepas dari jalan mulia berunsur ya. Jangan pernah berpikiran sederhana bahwa oh saya kan bukan bante sehingga saya nggak harus jalankan jalan mulia berunsur 8 seperti itu ya. Tidak Bapak Ibu, bahkan sebagai umat awam pun kita dapat berlatih sesuai Dhamma yang dapat mengembangkan batin kita ke arah yang benar ya. Dengan pengembangan batin ke arah yang benar tentunya kita mengondisikan karma baik dan kehidupan yang benar pula bagi kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mengembangkan batin kita ke arah yang benar jangan lupa praktikkan jalan mulia berunsur 8 ya. Untuk mengembangkan konsentrasi yang benar, kita butuh pandangan yang benar. Setelah memiliki pandangan yang benar, tolong dikembangkan dengan usaha yang benar. Ya, usaha benar itu cuma 4, Bapak Ibu. Kalau belum muncul yang buruk, jangan dimunculkan. Ya. Kalau sudah muncul yang buruk, harus disadari dan dikurangi atau ditinggalkan. Kalau belum muncul yang baik, harus mulai dimunculkan. Kalau belum punya kebiasaan yang baik, harus mulai langkah pertama untuk berbuat baik. Kalau sudah punya kebiasaan yang baik, jangan lupa harus rajin dikembangkan. Nah, inilah 4 usaha yang benar, Bapak Ibu. Dan jangan lupa kembangkan perhatian yang benar pula terhadap apa yang dilakukan. Istilah lainnya tadi, sadar setiap saat. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan semua unsur yang pada akhirnya dalam jalan mulia berunsur 8, kita punya konsentrasi yang benar, bisa mencapai jana, juga mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan praktik vipassana. Ya, semoga Dhamma hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di sesi besok hari. Ya, semoga bermanfaat dan Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, 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 sadu. Sadu. Ya, terima kasih kepada Ramani Santi atas closing statement-nya.
Semoga apa yang disampaikan oleh Ramani Santi pada malam hari ini dapat kita resapi, kita praktekkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah sesi foto yang akan dilakukan oleh panitia. Silakan panitia kepada wanita yang bertugas lakukan dokumentasi. Baik, saya akan ambil dokumentasi malam hari ini. Bersiap 1, 2, 3. Sekali lagi. Untuk para partisipan, silakan open cam-nya. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, ya baik. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ramani Santi. Kepada moderator kita, Sis Erlintio, silakan. Sebagai wujud apresiasi kami kepada Ramani Santi, kami memberikan sertifikat ini kepada Ramani sebagai wujud penghargaan kepada Ramani. Mohon Ramani menerimanya. Terima kasih kepada panitia, sukses selalu. Terima kasih, Ram. Ya baik, Silakan. terima kasih Sis Erlin dan juga Ramani Santi atas uraian damai yang luar biasa pada malam hari ini. Selanjutnya marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat dengan membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Ramani Santi. Kepada Ramani Santi kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, mari kita berkonsentrasi, sadari dan renungkan semua kebajikan yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini serta di kesempatan yang lampau. Kita sadari dan kita limpahkan kepada para leluhur juga kepada semua makhluk. Semoga para leluhur dan semua makhluk turut berbahagia. Tampaknya ada. Kita bacakan pelimpahan jasa. Punya sidani katasa yana yani kata nine te sanca bagino hontu santa nanta pamanaka ye piya gunawanta ca Mai hang yang mata mata kita Pitadayo Ditha meca pyadithawa Anye maca taerino Satati tanti lokasming Te bumma catuyonika Panceka catuwokara Sangsaranta bawa bawe nyatang ye parti dan namme anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sani wedayung maya dinyana punya nang anumodana hetuna Sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kemappa dan capapontu tesa sasit jatang subha sadu sadu. Terima kasih. Ya, baiklah setelah memanjatkan Parita Suci dan mendengarkan uraian Dhamma, selanjutnya, marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan nama Karapata kepada Sis Erlin, silakan. Mari kita menutup sebulan pendalaman Dhamma kita pada hari ini dengan nama kata Arahang Sangma Sangbuddho Bhagawa
Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, setelah memanjatkan karita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama semua untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, sebulan pendalaman Dhamma, episode selanjutnya adalah episode yang ke-17, tentunya besok di hari Minggu 21 Mei 2023 dengan judul Maha Cattari Saka Sutta, part yang kedua dan tentunya dengan Ramani Santi. Ya, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini dan terima kasih kepada para Bhikkhu Sangha yang luhur Samanera Attasilani, yang kami hormati Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan khususnya di bulan Waisak ini. Saya Juliana Chandra pamit. Sugihontu, selamat malam, selamat istirahat, Namo Buddhaya.